Oke, hari ini kita akan belajar bersama cara membersihkan mata, hidung, dan telinga pada bayi. Nah, ketika kita mau mandikan bayi, itu sebelum bayi dilepas bajunya atau dilepas bedongnya, kita bersihkan dulu area mata, hidung, dan telinga. Supaya apa? Supaya bayinya itu nggak kedinginan. Karena kadang-kadang ketika kita bersihin hidung atau telinga, kalau misalnya kotorannya banyak, itu butuh waktu yang tidak sebentar. Nah, di sini bahan-bahan yang diperlukan itu ada kasal steril 2 buah, kemudian kapas. Nah, kapas ini kalian bisa pakai kapas yang khusus baby ya, kapas cepok gitu. Sorry karena aku nggak punya di rumah, jadi ini aku pakai kapas biasa. Kemudian ada cotton bud dan ada air DTT. Nah, buat yang belum tahu, air DTT ini adalah air steril. Cara membuatnya adalah ketika kalian merebus air, tunggu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, blekutuk-blekutuk, itu dibiarkan mendidih selama 20 menit. Kemudian didinginkan sampai suhunya yang sesuai yang kita inginkan ya, hangat-hangat kuku. Kalian bisa simpan di termos atau wadah tertutup supaya dia tidak terkontaminasi dan dituang ke dalam wadah ketika dibutuhkan. Kalian juga bisa pakai baby oil kalau misalnya ada baby oil di rumah dan misalnya bayinya tidak sensitif terhadap baby oil. Nah, yang pertama kita akan bersihkan mata gitu ya. Ketika membersihkan mata, kalian bisa memakai kapas, kemudian dicelup di air DTT. Nah, cara membersihkannya adalah cukup diusap dari arah dalam keluar. Jadi diusap seperti ini. Kemudian kapasnya kita balik, ganti sisi ya, seperti ini. Kalau sudah, kapasnya dibuang. Jadi kalau mau bersihkan mata yang satunya, kita ganti kapas. Dari arah dalam keluar. Kalau masih kotor, ini kapasnya kita balik. Jadi cukup seperti itu, cukup diusap saja ya. Nah, selanjutnya kalau matanya sudah, kita bersihkan hidungnya gitu. Nah, di sini kalian bisa celupin ke air DTT kalau misalnya di sini banyak kotoran-kotoran yang kering. Dan harus diingat ketika membersihkan hidung tidak boleh dikurek-kurek sampai dalam ya. Jadi hanya boleh di bagian luarnya saja kita bersihkan. Jadi nggak boleh sampai dikurek-kurek gitu ya. Jadi cukup di luar aja gitu. Nah, makanya aku lebih suka pakai cotton bud yang ukurannya besar karena dia nggak akan muat masuk ke dalam gitu. Jadi kita nggak akan mungkin karena kadang-kadang kan pengennya nggak masuk ke dalam gitu, tapi wah ada kotoran nih, jadi akhirnya kita obsesi gitu. Nah, ketika pakai cotton bud yang agak lebih besar ukurannya, karena toh ini juga cuma di luar aja bersihnya, kita nggak akan bisa tuh masuk ke dalam meskipun ingin gitu ya. Jadi kita bersihkan aja bagian luar. Satu cotton bud hanya untuk satu lubang hidung. Jadi kalau sudah, ini ya dibuang. Kemudian kita ambil yang lain. Nah, kita bersihkan. Kadang kalau ada kotoran-kotorannya memang agak lama. Ingat, satu cotton bud hanya untuk satu lubang hidung saja. Oke. Setelah itu kita pindah ke telinga. Nah, di telinga ini kadang ada kotorannya ya. Bahkan sampai balita pun kadang-kadang telinga ini kotor. Juga di bagian belakang telinganya. Nah, kalian juga bisa pakai sama cotton bud. Bisa kalian kasih air DTT, atau kalau misalnya punya baby oil dan babynya nggak sensitif terhadap baby oil, kalian bisa pakai baby oil. Dan sama, yang dibersihkan itu hanya bagian luar aja, daun telinganya gitu. Jadi nggak sampai dikurek-kurek masuk ke dalam ya gitu. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita membersihkan telinga pakai cotton bud, itu kadang-kadang kotorannya malah kedorong ke dalam gitu. Jadi cukup bersihkan area daun telinganya aja, bagian sini mungkin yang kotor, dan belakang telinga. Nah, kadang belakang telinga ini juga kotor. Sama, satu cotton bud hanya boleh untuk satu daun telinga saja. Kemudian kalau sudah, kita bersihkan sisi satunya. Ingat, hanya daun telinganya saja yang dibersihkan ya. Tidak boleh sampai dikurek-kurek dengan penuh obsesi. Jangan. Nah, kalau sudah selesai, baru kita buka bayinya dan kita mandikan.
Nah, video memandikan aku sudah pernah bikin. Sekarang kita langsung ke perawatan tali pusat saja ya. Nah, ini. Untuk tali pusat itu sebenarnya prinsipnya adalah bersih dan kering gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ditutup atau tidak perlu dikasih betadine, tidak perlu dikasih ramuan-ramuan gitu. Nah, membersihkannya gimana? Membersihkannya adalah kita pakai kasa steril jumlahnya 2 buah dan air DTT kesayangan kita. Oke. Jadi kita buka dulu kasanya. Kemudian ini kita masukkan ke air DTT. Nah, kalau setiap memandikan air DTT-nya ganti ya. Jadi kalau sekarang udah dipakai memandikan pagi hari, nanti sore hari ganti lagi gitu. Makanya bisa menggunakan termos untuk menyimpan supaya air DTT-nya itu awet hangatnya, dan kalau tertutup kan dia tidak mudah terkontaminasi. Nah, ketika membersihkan tali pusat itu bersihkan di area pangkalnya. Dan ingat supaya untuk mengangkat tali pusat, jadi yang bawah sini juga dibersihkan. Jadi jangan cuma atasnya sini doang, tapi tali pusatnya juga diangkat seperti ini. Pangkalnya dibersihkan ya. Area sekitar perut yang dekat tali pusat juga dibersihkan. Kemudian boleh tali pusatnya ini juga dibersihkan kalau misalnya terlihat kotor, atau malah misalnya kayak kalau anaknya cowok itu kadang-kadang ketika buang air kecil mantul ke atas ya, siapa tahu kena di tali pusatnya. Jadi untuk yang punya anak laki-laki gitu, ketika anaknya selesai pipis gitu, sebaiknya cek juga tali pusatnya dan dibersihkan ya. Nah, kalau sudah kita keringkan sama dengan kasa steril juga. Jadi kita bersihkan dengan kasa steril. Selanjutnya kita tap-tap gitu biar airnya kering dengan kasa steril juga. Sudah seperti ini, tidak perlu kita tutup, tidak perlu kita kasih betadine ya. Nah, selanjutnya kita move ke area kelamin. Jadi ketika memandikan anak, sebenarnya area kelamin ini dibersihkannya paling akhir. Kenapa? Supaya kotorannya itu tidak rata ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi prinsipnya untuk kelamin ini paling akhir. Jadi setelah menyabun kepala, badan, kaki, punggung, pantat, baru terakhir kita bersihkan area kelamin. Nah, ini misalnya gini ya, soalnya boneka nih, jadi nggak begitu bisa lentur. Oke, nah sama kita bersihkannya dengan kapas dan air DTT. Jadi sebenarnya untuk beberapa bayi itu kadang-kadang dia sensitif kalau misalnya pakai tisu basah. Nah, kalian bisa pakai air DTT dan kapas gitu supaya bayinya nggak sensitif. Nah, kalau membersihkan itu kalau cewek ya, kalau cewek itu sekali usap ganti gitu. Jadi misalnya kita bersihkan labianya sini, set dari arah atas menuju anus, kemudian dibuang. Kemudian lagi kan bibir vagina, labia itu kan kanan kiri ya, dari atas ke arah anus, kemudian buang. Nah, beberapa bayi karena pengaruh hormonal ibunya itu kadang-kadang di vaginanya ada lendirnya, bahkan kadang ada yang keluar darahnya, dan itu normal ya. Nah, ini caranya sedikit dibuka aja, kemudian sama kita usap aja, set. Karena masih kecil jadi ngusap sekali nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih kotor, tentu aja kita harus ganti kapasnya, buka sedikit, kemudian diusap ya. Nah, untuk laki-laki gimana? Untuk laki-laki prinsipnya sama. Jadi pertama kita bersihkan dulu area atas ya, area penisnya gitu kita bersihkan dulu. Baru setelah area penisnya kita bersihkan, kemudian area skrotumnya kita bersihkan, yang ada telurnya itu kita bersihkan, kemudian baru anus gitu. Jadi arahnya tetap dari atas dulu baru ke bawah, supaya kalau di bagian anus ada kotorannya itu tidak kemana-mana. Nah, sekian dulu video soal cara membersihkan area-area pada bayi ya. Semoga cukup bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Bye.